Pada suatu saat ada sahabat sowan kepada Rasulullah, tanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak menerima kebaikan dari saya?" "Ummuka," ibumu. Lain hari orang tersebut sowan lagi, tanya, "Rasul, siapakah manusia yang paling berhak, paling patut menerima kebaikan dari saya?" Rasul jawab, "Ummuka," ibumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada kesempatan kali ini channel Tasawuf Nusantara akan menyajikan mauidhah hasanah Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Muhtarullah Al-Mujtaba tentang hormat kepada ibu kita atau ibu kandung kita sendiri. Untuk itu, simak penjelasannya secara mendetail dalam kajian Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Muhtarullah Al-Mujtaba. Silahkan disimak sampai habis. Semoga diberikan kefahaman dan semoga diberikan kesehatan bagi kita sekalian. Terima kasih. Oleh karena itu pintu gerbang kita masuk dunia ditakdirkan oleh Allah Ta'ala melalui pintu kelahiran, melalui pintu perut ibu kita, dan maka kita diperintah syukur kepada dua orang tua, terutama kepada ibu kita. Pada suatu saat ada sahabat sowan kepada Rasulullah, tanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak menerima kebaikan dari saya?" "Ummuka," ibumu. Lain hari orang tersebut sowan lagi, tanya, "Rasul, siapakah manusia yang paling berhak, paling patut menerima kebaikan dari saya?" Rasul jawab, "Ummuka," ibumu. Lain hari lagi sowan lagi, tidak puas, tanya lagi sampai 4 kali. Dan ketika tanya lagi, sama pertanyaan, "Siapa Rasul manusia yang berhak, paling patut, paling layak menerima kebaikan dari saya?" Jawab Rasul, "Ummuka," ibumu. Sowan yang keempat, tanya lagi, jawab, "Siapa Rasul orang yang paling menerima, paling berhak menerima kebaikan dari saya?" "Summa abuka," kemudian bapakmu. Summa abuka, kemudian bapakmu. Jawab kepada ibunya 3 kali, "Ummuka, ummuka, ummuka." Kepada bapak, "Summa,"
ada kata-kata semua. Kemudian abuka kepada bapakmu. Mengapa kepada ibu sampai 3 kali? Setempat pertapaan manusia di dunia yang sejati adalah gua gerbang ibu kita. Di dalam kandungan sudah payah. Di waktu akan melahirkan pun payah. Setelah melahirkan pun payah merawat, memelihara putranya dalam kandungan, waktu melahirkan, dan waktu setelah melahirkan sampai balik. Setiap hari sibuk kena putranya. Nyiap-nyiap pakaian, keselamatan, jaga, dan sebagainya. Begitu susah payahnya waktu akan melahirkan, darah tumpah, air semburat, perasaan gaduh, lesan merintih-rintih. Keluarga dan dirinya mengharap-harap selamat waktu melahirkan. Maka jika waktu melahirkan itu wafat, hukumnya mati syahid. Karena berjuang begitu beratnya. Maka saya cantumkan di dalam 8 kesanggupan setelah Rasulullah. Maksud saya supaya ada putra putrinya warga Tariqah Siddiqiyah semuanya itu bakti kepada orang tuanya. Bagaimana kalau lain agama? Putranya beragama Islam, bapaknya agama lain, ibunya agama lain, bagaimana? Al-Quran mengatakan wa in jahadak ala antusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kamu dipaksa oleh bapakmu atau ibumu, kamu supaya musyrik, dosa terbesar kepadaku, fala tuti'huma, tidak perlu ditaati. Tetapi ada tapinya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi kamu wajib bergaul kepada orang tuamu yang lain agama, yang lain kepercayaan di dunia dengan pergaulan yang baik, yang sopan, yang santun, yang ma'rufah. Ma'rufah itu artinya terkenal baik. Jadi meletakkan susunan saja memang harus hati-hati karena bertanggung jawab. Apalagi diikuti umat banyak. Nanti umat banyak akan menuntut kalau keliru, menuntut yang buat ketentuan susunan itu. Jadi saya serba hati-hati, makanya saya
buat lambang tarekat sedikit itu saja sampai 2 tahun baru mungkin lebih baru selesai karena sulitnya. Itulah tanggung jawab mursyid. Dan mursyid harus memberi contoh, bukan hanya membuat ketentuan susun, memberi contoh. Maka kita mursyid tiap tahun kita mengadakan haul. Haul itu bahasa Arab artinya tahun. Haul, peringatan tiap tahun terhadap haulnya ibu bapak. Apalagi ibu bapak kita seagama, bukan lain agama. Dan orang yang mempunyai jasa besar terhadap masyarakat. Masyarakat lokalnya di Losari atau di Jombang berapa ribu tahun. Semua mengikuti ajaran tarekat Siddiqiyah. Siapakah yang mengajarkan pertama? Yaitu orang yang diberi nama Mukhtar. Abahnya namanya Mukti, ibunya namanya Nasihah. Silsilahnya Abah sampai ke Maroko, Afrika Utara, benua Afrika. Silsilahnya ibu sampai Uzbekistan atau Samarkand, Asia Tengah. Jadi saya ini cucunya orang Afrika, cucunya orang Asia. Dan ini yang mempunyai jasa besar dari saya. Kemudian banyak orang yang mengikuti tarekat Siddiqiyah, bahkan ribuan, mungkin jutaan seluruh Indonesia. Semua mengikuti ilmu. Dan jasa ini kan melalui juga 2 orang tua saya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatun au ilmun yuntafa'u bihi waladun shalihun yad'ulah. Rasul bersabda, ketika manusia itu mata in qata'a putus amaluhu amalnya, sudah tidak bisa beramal lagi, putus. Kecuali yang tidak bisa diputus oleh maut ada 3. 1, waladun sholihun yad'ulah, mempunyai putra putri yang baik yang mau berdoa, mendoakan kepada orang tuanya. Orang sudah mati itu sudah putus, tidak ada beramal di akhirat, itu tidak ada.
tidak ada sholat, tidak ada zakat, tidak ada haji, tidak ada poso, tidak ada sedekah, sudah selesai semuanya. Jadi tidak bisa menambah kebaikan kecuali kalau kebaikan itu dikirim dari dunia, itu tetap yang mengirim putranya, yad'ulah putranya yang mau mendoakan kepada orang tuanya, itu terus menjadi rahmat terus tambah. Bukan dari dunia, bukan dari akhirat sumbernya, karena sudah selesai. Yang bisa menambah nikmat kepada orang tuanya itu hanya doanya anaknya yang soleh. Kalau tidak bisa doanya, ya murid-muridnya diajak mendoakan orang tuanya. Seperti hal ini, kita mengajak kepada murid-murid semuanya untuk mendoakan kepada ibu bapak saya. Ini namanya hal. Ini adat yang baik. Bukan minta apa-apa kepada ibu bapak saya, kan sudah di akhirat. Malah ibu bapak itu harus menerima kebaikan dari doanya putranya, terutama putranya yang mau mengajak orang lain mendoakan orang tuanya. Ini yang tidak bisa diputus. Jadi seakan-akan bapak ibu masih beramal, karena bisa menerima nikmat terus menerus dari dunia. Jadi kebaikan kita, kebaikan sampean ini, yang saya ajak mendoakan ibu bapak ini melintasi alam dunia, melintasi alam barzah sampai kepada bapak ibu. Itu perlunya kita mengadakan hal. Dan nomor 2, sedekahun jariyah. Ini tidak bisa putus. Tidak bisa diputus oleh mati. Bagaimanapun landepnya, tajamnya masalah maut, tidak bisa mutus sedekah jariyah. Demikian tadi sudah kita saksikan bersama Mau'izatul Hasanah dari guru besar Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mutarullah Al-Mujtaba Qaddasallahu sirrahu. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.